Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penjabarannya tafsir surat Al-Ahzab. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan nikmat dari ujian-ujian yang Allah berikan ya. Tidak termasuk orang yang mukadzibin ataupun munafik. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita buka sesi pertanyaan ya Ustaz. Iya. Ya, untuk akhwati fillah, silakan yang mau bertanya. Oh, ada yang langsung Ustaz, ada mau bertanya, Mbak Dini Hanifah. Tafadhali, Mbak. Sudah bisa buka mic ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, bisa gimana? Baik, Ustaz. Afwan, saya mau bertanya, Ustaz. Ketika sekarang saya membaca banyak sekali masalah kesehatan mental hari ini, gitu ya, Ustaz, tentang kecemasan, gitu ya, tentang ketakutan, gitu. Di mana hal ini juga banyak terjadi, gitu, Ustaz, dengan kaum muslimin, gitu ya. Betapa ketika saat ini menghadapi ujian sangat mencemaskan diri, gitu ya, sehingga banyak yang akhirnya sampai yang parahnya itu mencoba bunuh diri gitu ya, atau melakukan hal-hal lain yang kayaknya sangat jauh gitu ya dari kriteria sebagai seorang muslim. Tadi yang menarik Ustadz mengatakan gitu ya, untuk orang-orang yang tidak percaya gitu ya dengan pertolongan Allah gitu. Mereka adalah orang-orang yang bisa sampai dikatakan munafik gitu Ustadz. Sementara sampai hari ini gitu ya banyak sekali, termasuk mungkin salah satu pekerjaan saya sebagai konselor gitu ya, banyak sekali gitu ya, bahkan saudara-saudara muslim gitu ya, ketika mendapatkan masalah itu kayaknya sangat negatif gitu pikirannya gitu, lupa gitu ya dengan adanya pertolongan Allah gitu ya. Gimana Ustadz, kira-kira sampai di level mana gitu ya seseorang itu sampai bisa dikatakan munafik gitu Ustadz? Baik, mungkin itu Ustadz. Yang kedua terkait dengan tadi sirah yang Ustadz sampaikan, ketika Rasulullah bertemu dengan batu gitu ya, mengucapkan 3 kali takbir gitu ya. Saya pernah mendengar Ustadz salah satu takbirnya itu mengatakan tentang bahwa pasti Konstantinopel akan diruntuhkan gitu Ustadz. Mungkin tadi saya melihat ada bagian-bagian yang belum terdengar Ustadz tentang Konstantinopel. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya tentu untuk keadaan sekarang kita memang ya tidak bisa menilai orang sebagai munafik akidah. Seperti yang di ayat tadi. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya kita tidak bisa menilainya sebagai munafik akidah, ya. Karena yang tahu munafik akidah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita hanya bisa menilai munafik amali, ya. Amalnya munafik, ya. Atau munafik akli. Akalnya, pemikirannya memang munafik, tapi hatinya itu kita nggak tahu. Tapi kalau di ayat ini maksudnya ya memang dia itu munafik akidi aslinya ya. Jadi selama ini ketika Rasulullah dan para sahabat menilainya seorang muslim, seorang sahabat ya, dengan kejadian itu, ya, setelah mereka berkata seperti ini, mereka terbuka kedoknya. Oh, berarti selama ini dia itu cuma acting aja ya, ikut sholat, ikut pengajian, acting saja. Ya, tentu karena Rasulullah langsung mendapat info langsung dari Allah. Kalau kita kan nggak mendapat ya. Kalau ada orang begitu, ya, tentu kita tidak menyebutnya munafik secara akidah ya.
cuma sikapnya mirip munafik. Karena munafik akidah ya itu luar biasa ininya ya, statusnya ya. Munafik akidah disebut sama-sama orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Munafik akidah disebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sehingga terhadap saudara-saudara atau kaum muslimin yang khusus tokoh-tokoh ya terakhir kita melihat bagaimana seorang yang dianggap ya tokoh dalam keislaman ya, tapi begitu bangganya dia baca puisi di gereja di bawah sebuah salib dan seterusnya ya itu salah satu juga ya sikap kemunafikan, tapi dalam hatinya seperti apa kita wallahu a'lam ya. Yang pasti nggak jauh-jauh karena dia menghadapi situasi ya, mau nggak nih sekian ratus juta ya kamu melakukan tindakan-tindakan ini, tindakan seperti ini, ujung-ujungnya untuk mengesankan kedangkalan Islam ya, bahwa antara Islam dan non-Islam itu nggak jauh berbeda, cuma perbedaan kecil saja ya. Tentu bagi orang-orang yang nggak belajar Islam itu sangat merusak akidah ya. Ya seperti itulah ya cara penyikapannya, tidak untuk menjas bahwa wah dia sudah jadi munafik ya, karena ya, untuk menjas sampai munafik sesungguhnya hanya Rasulullah yang tahu ya, dan satu-satunya sahabat yang diberitahu adalah hanya Hudzaifah radhiyallahu an. Yang lain tetap aja ya menilai wah ini orang bermasalah gitu aja ya. Wallahu alam, yang saya baca ya memang hanya menyebut 3 itu ya. Adapun janji bahwa Konstantinopel akan dikuasai itu dalam momen yang lain ya. Tidak dalam momen khususnya pemecahan batu itu ya. Yang saya miliki referensinya memang hanya 3 itu ya, Yaman, Persia dan Romawi ya. Allahu a'lam ya. Baik, sebelum lanjut pertanyaan, saya membacakan pertanyaan yang masuk dulu ya. Ada pertanyaan lewat WA yang sengaja nggak saya jawab secara WA biar bisa dinikmati oleh umum ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan adiknya itu anak angkat ya. Sebagaimana di awal-awal kita bahas ya. Wa ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Ya. Jadi setelah turunnya surat Al-Ahzab ya, maka mengangkat atau mengadopsi anak itu harus betul-betul atas dasar ya menolong ya. Ibarat anak yatim ya, atas dasar kafalah ya. Kafalah itu ya meringankan beban anak itu atau mungkin orang tuanya ya. Jadi nggak boleh lagi di dalam mengadopsi anak itu ada tujuan selain itu ya. Jadi ketika tujuannya memang niat menolong ya,
baik menolong anak itu supaya masa depannya lebih baik, atau mungkin menolong orang tuanya mungkin lagi kesusahan, maka otomatis ya terhadap konsekuensi yang ada itu nggak jadi masalah ya. Sebetulnya misalnya ya karena dari awal orientasinya sudah ya mengadopsi itu ya agar menjadi anak sendiri ya. Maka ya dampaknya sering orang terjerumus dalam sebuah masalah. Masalah apa? Misalnya ya jangan dikasih tahu ke anak itu orang tua aslinya ya. Padahal aslinya harus tetap dikasih tahu. Kamu nggak ngasih tahu tujuannya apa? Ya, kalau tujuannya mengadopsi dengan nggak ngasih tahu, maka itu sudah cara adopsi yang salah. Ya. Justru memang harus dikasih tahu. Ud'uhum li'abaihim kata Allah huwa aqsatu indallah. Ya. Jadi aslinya nggak ada yang harus ditakutkan risiko. Nanti gimana kalau ketahuan ternyata bapak aslinya si fulan ya. Apalagi kalau sudah dari awal sudah ada kesalahan misalnya udah keburu nama anak belakang nama ayahnya sudah nama ayah angkat ya. Fulan bin fulan ya. Gimana ini padahal sudah udah keburu nama binnya bukan nama ayah aslinya. Nah, ini salah satu ya resiko kesalahan awal dalam mengadopsi. Ya. Jadi kalau memang sudah terjadi gimana? Ya mau nggak mau harus harus dibongkar. Artinya jangan sampai salah dua kali ya. Ketika masalah ini jadi masalah, ketika mengadopsi itu jadi menimbulkan masalah ya. Gimana kalau ketahuan orang tua aslinya gini-gini, itu berarti udah salah itu cara ngadopsi yang syar'i kan nggak begitu ya. Apalagi kalau ya udahlah daripada nanti anaknya stres ya, nanti ya, atau khawatir nanti kalau diambil lagi sama orang tua aslinya gimana ya. Akhirnya nggak dilakukan ya, prosedur yang aslinya berarti salahnya jadi dua kali ya. Jadi biar aja ya biar nggak salah dua kali ya. Maka jika ya terlepas teknisnya itu entah nunggu momen tertentu itu boleh-boleh aja. Tapi untuk kemudian tidak akan memberitahu, tidak akan merubah nama bandnya, maka itu sudah salah prosedur ya. Itu yang dimaksud dengan bagaimana hukum nama ayah di belakang nama anak angkat tersebut tetap kepada nama aslinya ya. Bagaimana dengan mutus orang tuanya ya tadi sudah dijelaskan ya, nggak boleh ada pemutusan dengan orang tua aslinya. Nggak boleh hanya dengan alasan ntar nanti diambil lagi, ntar nanti orang tuanya mau enaknya saja, waktu kecil aja dikasih, udah gede mau diambil ya. Kalau memang niat nolong ya nggak ada masalah ya. Kecuali kalau memang ada niat ingin merubah status anak, maka bisa salah dua kali. Merubah status anak itu udah salah ya. Adapun ketika dia disusukan ya oleh adik sang ibu angkat ya otomatis menjadi mahram bagi yang ibu yang menyusuinya itu. Namanya umur radha'ah ya. Jadi umur radha'ah ya. Dengan anaknya yang menyusui otomatis juga jadi saudara ya. Nggak bisa menikah. Apakah ke anak menyusui jadi mahram? Iya betul jadi mahram ya. Anak tersebut mahram ke siapa aja ya. Ya tentu ke
ya hanya kepada yang nyusui saja itu ya. Jika itu perempuan berarti mahram nanti ke suami ibu yang menyusui ya. Kepada anak-anaknya ya, ya juga menjadi mahram ya. Allahu a'lam, nampaknya insyaallah sudah terjawab 4 poin dari bab adopsi anak ya, yang memang ini ya sering terjadi ya. Saya juga sering memberi masukan apa yang terjadi di lapangan ya. Kekhawatiran seorang ibu angkat, anak angkat memberitahu ya, dengan alasan takut mengecewakan anaknya, ini macam-macam, tidak dibenarkan itu semua ya. Baik, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ustaz sedikit Ustaz, kepada ibunya yang menyusui itu kepada ibunya yang sebagai kakaknya yang menyusui itu nggak mahram ya Ustaz? Mahram, jadi namanya akhun radha'ah ya. Akhun radha'ah ya. Ibu yang menyusui itu kan mungkin punya anak ya, punya anak perempuan misalnya ya. Punya anak perempuan, si anak angkat itu yang disusui laki misalnya, setelah gede ya jadi saudara radha'ah ya. Jadi saudara radha'ah ya. Seperti Rasulullah dengan seorang sahabiah, kalau nggak salah namanya Rumaisah ya. Rumaisah itu ya adalah kakak radha'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru ketemu setelah berpisah lama dalam perang Hunain ya. Ketika dia bercerita, Rasulullah, kamu nggak kenal saya ini saudara sesusuanmu ya. Saya anaknya Ibu Halimah. Wah, Rasulullah langsung menyambut. Rasulullah langsung ya menghamparkan ya semacam tikarnya lah, atau bahkan bagian bajunya untuk supaya ya, diduduki oleh Rumaisah ini ya, dan ya, Rumaisahnya langsung mengatakan ya, apa engkau mau bukti bahwa saya ini saudaramu, ini ada bekas gigitanmu dulu waktu kecil katanya ya, ada bagian tangan yang dulu digigit oleh Rasulullah waktu masih kecilnya ya. Maka Rasulullah sangat menyambut, dan itu pun Rasulullah hanya bisa menawarkan, gimana kamu mau bergabung menjadi kaum muslimin atau kamu punya pilihan lain. Akhirnya dia lebih milih saya nggak mau bergabung ya. Akhirnya dia ya, dilepaskan oleh Rasulullah SAW ya. Baik Ustaz, alhamdulillah ya. Kita lanjut Ustaz. Ini ada yang mau bertanya langsung kembali? Ya, silakan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz. Kalau ibu yang menyusukan dan saudara anak-anaknya ibu itu kan nanti akan jadi saudara ya bagi anak-anak. Iya betul, saudara radha'ah. Saudara radha'ah. Bagaimana dengan status dari kakaknya si ibu yang menyusukan ini? Kan akhirnya si anak ini ikutnya sama kakaknya ibunya, kakak ibu yang menyusukan gitu. Apakah budenya ini akan menjadi mahram si anak ini? Ya. Ya otomatis langsung menjadi radha'ah. Iya. Demikian juga dengan anak-anak si bude ini juga akan menjadi radha'ah juga, saudaranya juga. Berarti itu jadi sepupu hatta nggak radha'ah, bukan mahram. Oh iya, dia bukan mahram. Iya, mahram. Berarti cuma kakak adiknya si ibu ini aja ya, tantenya, budenya itu aja. Ya, adapun hubungan keakraban boleh-boleh aja. Ya. Tapi berarti tetap harus menutup aurat ya, karena sepupu jatuhnya ya. Ya, baik Ustadz, jazakallah. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya, alhamdulillah. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Saya bacakan Ustadz pertanyaan di chat. Ada yang angkat, Mbak Paramita.
Oh, ada lagi ya, silakan Mbak. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, apa Ustadz mau izin bertanya, tapi agak kurang berhubungan dengan ayat ini tentang hikmah dari Syarul Akhir ya Ustadz, 10 hari terakhir. Jadi di kajian sebelumnya kan Ustadz sempat menyampaikan bahwa utamaan 10 hari terakhir ini masih kurang gitu ya di lingkungan kita gitu umatnya. Nah, ini ada yang menyampaikan bahwa salah satu hikmah 10 hari terakhir itu kan adalah turunnya para malaikat ke langit dunia dan momen ketika Allah mencatat takdir tahunan gitu ya bagi kita. Ini dikatakan takdir ada yang di Allah catat ketika kita diciptakan dan tahunan yaitu di malam ketika Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian dalam kajian tersebut dihubungkan bahwa ketika kita berusaha maksimal mungkin untuk meraih Lailatul Qadar tersebut itu sama dengan kuatnya ikhtiar kita untuk meraih husnul khotimah gitu Ustaz, karena kita tidak pernah tahu kan takdir kita ke depan, mungkin ini Ramadan terakhir dan sebagainya. Jadi ketika para umahat nih terutama ya di kajian-kajian itu suka melantunkan gitu bi husnul khotimah, maka seharusnya ini dibarengi dengan usaha mereka yang maksimal untuk beribadah pada malam-malam Qadar gitu ya, Lailatul Qadar. Itu bagaimana Ustaz? Kira-kira bisa dibenarkan nggak ya hikmah tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, bisa dibenarkan Ibu ya. Jadi kata qadar itu dalam penafsirannya ada 3 ya. Qadar yang berarti mulia. Jadi siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya. Utamanya adalah beribadah semalaman ya, tapi dinilai oleh Allah seperti beribadah 83 tahun. Kan luar biasa itu mulianya ya. Yang kedua itu qadar dalam arti sempit ya. Seperti ayat yang mengatakan wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang rizkinya sempit atau sedikit maka tetap dia memberi semampunya. Fal yunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ya. Yang ketiga qadar dalam arti takdir ya. Qadar dalam arti takdir ya memang secara kalimatnya ya, secara katanya sama-sama punya satu akar kata qaf dal ro ya, bahwa qadar bermakna takdir itu diungkapkan di surat Ad-Dukhan ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu ya. Disitulah ditetapkan ya kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin ya. Jadi sudah benar insyaallah itu merupakan upaya kita istilahnya untuk memantaskan diri ya, supaya takdir-takdir hidup kita selalu dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, termasuk khususnya memang husnul khotimah itu ya. Ya, bagaimana tidak memantaskan diri untuk ikhtiar agar takdirnya baik, karena saat itu manusia berada dalam posisi pengorbanan diri yang luar biasa ya. Ya. Lagi nikmat-nikmatnya tidur dia bangun untuk beribadah kepada Allah ya. Sehingga tidak mustahil dampaknya menjadi syahib ya. Menjadi rajulus syahib, itu menjadi manusia yang syahib ya. Karena semalaman kurang tidur ibadah sehingga wajahnya terlihat letih, lihatnya terlihat mungkin juga pucat ya. Ya, umumnya orang kurang tidur ya demi menunjukkan ketaatannya kepada Allah ya. Walaupun sempurnanya adalah ketika bisa tersatukan sepanjang Ramadan. Otomatis itu ya kalau sepanjang Ramadan semuanya digunakan untuk ibadah ya,
insya Allah semakin kuat usahanya untuk tadi mempantaskan diri supaya takdir tahunannya dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah seutuhnya otomatis 10 terakhir terjangkau ya, terperhatikan. Otomatis ganjil-ganjilnya terperhatikan ya. Otomatis pas malam Lailatul Qadarnya juga terperhatikan ya. Ya, beda orang yang cuma ya pakai teka-teki gitu. Sepertinya malam 23 nih ya. Nanti ada 25, sepertinya malam 25 nih ya. Terus aja begitu. Begitu 27 udah kayak yakin banget. Ini kayaknya 27 nih. Ini buktinya tuh langitnya agak mendung-mendung nih ya. Kenapa sih yakin banget? Iya kan Lailatul Qadri itu ada 9 huruf ya. Disebut 3 kali, berarti 9 kali 3 27 ya. Jadi 27 ya, padahal itu cuma harapan saja, bukan sebuah ketentuan permanen. Baik, Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Masih bisa Ustaz? Ya, sekali lagi. Ya. Ada lagi dari teman-teman sekalian yang mau bertanya langsung, silakan. Di chat, Mbak. Kalau nggak ada, saya bacakan yang di chat ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar kita tetap mewaspadai sifat-sifat munafik dalam diri kita? Terkadang ada perasaan aman dari sifat munafik, padahal justru perasaan itu yang harus dihindari agar tetap ada kewaspadaan. Ya, Ustaz. Iya. Ya, utamanya berdoa ya. Berdoa, ya Allah, ya jagalah kami. Nggak salah ada ya hadisnya ya. Allahumma inni as'aluka ya imanan shadiqa ya. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufur ya. Ada juga yang langsung Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wal kibri wal riya'i dan seterusnya ya. Ya, bahasa Indonesia juga insya Allah juga memadai juga ya. Berkumpul dengan orang-orang yang solihin, solihat insya Allah ya. Itu menjaga ya. Waspada diri ya seperti yang tadi sudah disampaikan, insya Allah itu membuat kita aman ya. Jadi ketika orang itu waspada berarti memang otomatis ada rasa was-was ya, was-was yang masih was-was dalam ukuran yang normal ya. Jangan-jangan saya ini munafik ya, seperti perkataan Abu Bakar, Hamdalah pernah juga mengatakan begitu kan ya. Jangan-jangan saya munafik ya. Tapi perasaan itu langsung dijawab apakah dengan doa, apakah dengan sikap ya. Supaya nggak munafik ya saya harus begini ya, sebenarnya. Karena munafik yang sejati itu nggak ngerasa ya. Munafik yang sejati itu nggak ngerasa ya. Sama kayak orang ngaku-ngaku ya. Misalnya saya ini gila loh ya. Kira-kira percaya nggak kalau orang ngaku begitu? Kok gila ngaku? Biasanya orang kalau gila nggak ngaku. Yang tahu orang itu gila orang lain. Itu gila sejati. Orang gila sejati itu biasanya nggak sadar kalau dirinya gila. Ya. Makanya di awal Al-Baqarah Allah sebut orang munafik itu disebut la yash'urun dan la ya'lamun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Jadi dia nggak merasa munafik. Diingatkan pun juga nggak takut ya. Kamu jangan begini, itu bahaya ya. Oh enggak, ini dia membela diri. Ya, itu semakin asli lagi, itu semakin sejati lagi ya.
Begitu juga la ya'lamun, ya. Ala innahum humus sufaha, ya. Itu walakin la ya'lamun. Ya. Jadi kalau masih ada waspada, was-was itu justru insya Allah aman. Ya. Sebagaimana Umar juga pernah merasa ya, was-was, nanya ke Hudzaifah, saya termasuk yang pernah disebut enggak oleh Rasulullah? Ya tentu enggak mungkin lah Rasulullah menyebut Umar sebagai kelompok munafikin. Baik, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawaban pertanyaan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya dan menambah keilmuannya. Ya, sepertinya sudah habis juga Ustaz pertanyaannya. Mungkin bisa langsung kita tutup Ustaz dengan pembacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.